Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini. Hari ini gue bakal ngelanjutin lagi yang reaction anime yang berjudul Ishura season kedua episode ke-12 ya, atau episode terakhir dari season keduanya gitu. Jadi ya terakhir kemarin itu intinya yang ngejelasin ya berkaitan dengan si politikus tuh, si siapa kemarin namanya? Hiroto. Yang dimana dia itu intinya punya taktiknya dia lah untuk dapat 2 kursi untuk turnamen. Tambah dengan dia akhirnya membawahi kerajaannya, kerajaan sih, kota Okahu ya, kota Okahu itu, dan dia ada dililan sama fraksi dari Auratia yang fraksi ratu. Pinter sekali ya si Haruto kemarin ya. Tapi intinya kayak gitu, dan bisa dibilang kemarin di akhir itu mereka mau ngebicarain terkait dengan Raja Iblis Sejati yang sebenarnya infonya itu kayak gimana sih. Itu yang katanya yang tahu itu cuma si ini yang pemimpin kota Okahu itu, si Morio ya kemarin. Ya kita bakal lihat, kita mulai saja untuk episode ke-12 dari Ishura season kedua. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1, 2, 3. Pertama kali terlihat di wilayah kerajaan Utara Sejati. Oke, ini flashback 21 tahun lalu ini ya. Ini siapa nih? Gila, dipotong sekali tebas. Siapa ini? Oh, dia yang motong. Apa ini? Lumeli. Oh, dia bilang ini nih pasukan Raja Iblis kah? Apa dia Raja Iblis ya? Bukan sih kayaknya sih. Jenius periang. Alena. Sainop. Sainop itu nama itu ya, nama. Oh, ini party ini. Party Yusha. Ya, ini party Yusha ini. Sainop kan si slime. Slime ya. Yang kasih biru itulah. Ya, ini para Yusha yang ngelawan Raja Iblis Sejati nih. Oke, kita lihat ya. Kita bakal ngelihat siluet aslinya atau aslinya Raja Iblis Sejati kah? Dan di sini mereka semua udah dead ya, kecuali sekitaran 2 orang doang kan. Si yang kucing sama satu lagi tuh si ini yang tua. Nah, si kucing ini sama yang penyihir ya. Oke. Ya, jadi mereka tuh kayak punya ini yang beda-beda ya. Kelompok pertama. Alena, tombak. Penyihir kata jahat yang ditinggalkan dunia. Lumeli. Saya keren sih anjing Lumeli ya. Bisa untuk desain di sini keren-keren loh karakternya. Romzo. Yugo. Aduh, dia kayak bakal mati semua, jadi gak usah dicatetin nama-namanya ya. Mereka dead anjing. Izik. Laika, nah ini si kucing. Nef. Belarik. Berarti yang waktu itu ngasih ini ke itu siapa ya? Si itu kali, Kruk tadi. Bukan. Lah, muncul sekarang dia. Si ini, aduh apa lupa gua namanya. Si Yuno. Gila, sakit lama kita nggak ngeliat Sojiro sama Yuno ya anjing.
たの世界ってどうなっているなって。俺も正直わかんねえんだよな。わからない。自分のいた世界がずいぶん昔にめちゃくちゃになっちまって、ずっと戦いっぱなしでわかんない。Iya, karena kan di dunia kan waktu itu dijelasin di season 1 kan. どうって Bahwa itu ada perang tuh di buminya dia. 上 Dan dia literally solo di bumi di bumi ngeri ya. 相原式ってやつが滅ぼしちまったんだってさ。 Shiki Aihara Shiki. Oke, berarti itu ada related sama si ini ya. Sama Sojiro. Aihara Shiki nih. Kita belum tahu ya siapa dia. Oh ini. Gila, mata kayak ini gak ada cahaya gini. Detailnya keren sih. Tapi mereka pada takut. Tapi bilang berarti di buminya Sojiro itu orang-orang OP kah? Apa kemampuannya? Gila, nggak bisa ditembus. Oh, sihir katanya si... Oh, bukan. Ya, ini mirip kayak Sojiro berarti. Jadi kemampuan dia yang dibawa dari bumi. Haji, musiknya keren ya. Keren sih untuk perkenalan Shiki di sini ya. Oh, udah mulai kayak terpengaruh gitu, coy. Gila. Ini kayak ngingetin gua sama siapa tuh namanya yang dari Babylon, Bapak Babylon. Siapa tuh namanya? Aduh. Magise. Orang manusia, jangan takut ya. Tapi dia bukan manusia sih. Gila, sampai ngerobek perutnya cuma dari kata-kata doang. Iya, ini kayak karakternya si ini loh, yang dari Babylon itu loh. Yang magisnya atau siapa sih namanya? Yang dia tuh kayak manfaatin kata-katanya dia yang sampai ke tingkat kayak di mana orang itu manipulator. Gila, ditusuk loh. Kagak ngapa-ngapain loh anjing. Sikinya ya. Cuma dengan dia kayak dibangkitin summit. Mungkin dia tuh kayak men-trigger isi hati sebenarnya dari ini gak sih? Oh, ini dia ya, dia yang selamat nih. Si yang... Iya, ini dia yang selamat itu. Sama si yang kucing. Tapi kucing tadi bolong, masih selamat ya? Nah, seselamat tuh. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-trigger something terdalamnya mereka kali. Oke, berarti perpecahan itu terjadi di bumi itu gara-gara dia. Oh, Shiki ternyata Raja Iblisnya. Makanya kenapa waktu itu di negara terakhir itu mereka ini coy, apa namanya, pada gila semua. Ternyata emang efek dari kemampuan si Shiki. Gila sih anjing. Ah, itu bekas bajunya Shiki yang diambil kemarin. Itu yang di opening ini. Anjing, ngeri ya. Ngeri loh. Itu introduce yang bagus sih untuk Raja Iblisnya ya. Meskipun kayak ternyata dia tuh seorang dari dunia jauh juga. Ngeri juga.
Bayangan masa lalu yang sudah lama dikalahkan. Udah mati ya, oke. Tapi siapa yang ngebunuh dia itu sih jadi pertanyaan sih. Arkenemi. Arkenemi itu apa? Musuh semua makhluk yang hidup di dunia ini. Oke, dijelasin ya langsung ya. Nice. Auratia, Auratia. Mengajukan seluruh kota bebas Okahu jadi Yusha. Oke, jadi ini istilahnya pembicaraan terkait dengan apa nih ya, turnamen. Dan tuh kan dia nih fraksi lawannya Ratu. Ini fraksi pahlawan nih. Fraksi reformasi. Anak beruban menemani Dan. Oh, berarti dibiarin aja ya. Iya, tapi apa nih, ada rencana dong harusnya dong. Masa diterbuka gitu aja? Oke, jadi dicegat pakai birokrasi ya. Iya bener, mau nggak mau ditumpuknya di turnamen nanti. Jadi mereka mau nggak mau harus mikir bahwa siapa pahlawan dari fraksi mereka yang bakal ini dong. Fraksi mereka untuk menang dong harusnya. Gila anjing. Gila coy. Terus lo Ishura itu sebenarnya kalau misalkan lo tau ceritanya ya, cuma lo butuh kayak pendekatan lebih jauh aja sebenarnya. Oke, berarti ini semuanya udah pada ngumpul nih ya di episode 12. Tuh, gila itu baju belum diganti situ ya. Damn. Di pelopor, oh, ini salah satu pejabat ya, Frisda. Jadi salah satu pejabat nih istilahnya, dan dia kan intinya pengen ikut dalam turnamen kan. Tapi kalau misalkan akhirnya, berarti dia bilang tuh itu ya akhirnya ada hubungan dengan si ini, Chiki. Gak mungkin anaknya dong. Udah ada minum 2 ya. Safety. Nah itu dia si Putri. Kemarin ngasih tau tuh putri daripada ini ya. Putri daripada Aurerati ya. Oh, muncul juga nih si Sainop sama Alus. Nah, sekarang udah pada ngumpul semua nih, berarti season 3 langsung turnamen kah? Atau bakal masih ada apa plot-plot dulu? Soalnya kan 29-nya juga belum muncul semua nggak sih? Oh, udah ya? Akan bertahan jika dia bertarung. Karena Tora pun juga emang orangnya lagi jalan-jalan sih, kayak bukan jajah sih, lagi sibuk sama yang lain sih. Oke, Sionop mau tarung mereka. Ah, ini ya bocil yang di gang, Misial ya.
Yang dia salah satu ini juga nggak sih, salah satu pejabat juga. Pohon matahari. Hakim jalanan. Hakim jalanan. Oh, udah menilai bahkan istilahnya kayak lu palsu nih gitu ya. Oke, ada visanya berarti. Dia make it. Oke, Jenderal Auratia kan. Tapi kenapa dia bisa jadi jenderal ya? Kenapa dia bisa jadi pejabat meskipun ke-22 ya? Ya udah nih, mau nggak mau dikalahin semua sih. Buset. Gila, tuh sampai hancur gitu ya. Pedang oke. Gila, dia meskipun bocil bener-bener bocil kematian ya. Bener-bener bocil kematian coy. Di Mizial ternyata bocil kematian coy. Kelihatannya kayak ceria-ceria gitu ya. Oke, si Kuro. Oh, dia awalnya mata obsidian. Dia awalnya mati obsidian coy. Si Kuro. Oh damn. Ini salah satu daripada orang-orang obsidian ya. Ya dihianatin lah. Oh, jangan bilang iya. Apa mungkin obsidian? Menjaga kewajiban. Ini intinya obsidian benar-benar butuh si Kuro ya. Tadi itu udah pensiun gara-gara ada bapaknya waktu itu, kalau udah meninggal kan. Ya nggak bakal gabung lagi lah. Menurut gue. Nah, dia dengerin. Dia udah nggak bisa jadi corpse lagi karena itu kan. Karena yang diiniin sama si apa tuh namanya, aduh gue lupa. Yang dia dibawa sama itu ke sama Taraoka itu loh. Oke. Orang-orang Auratia yang punya pengaruh terhadapnya. Jadi bahasanya dia mau nyerang orang-orang yang dekat sama Kuro kah? Apa gimana? でも試合で勇者が死んだらせっかくのお披露目が地でしょう。
こういう考えもある。 Oh ini sini. Aduh siapa 我々勇 namanya? 者など見つけてはいない。 Kaze. 勇者が勝ち抜く戦いではなく、 Kuze. 勝った者 Oh を Kaze 勇者 sih. にする。なら、教団からの推薦を取り消すことも。 Dan menarik rekomendasi Ordo Religius. 負けるつもりはありません。俺にはナスティークがつ。 Nastik iya sih Nastik OP banget. 弟弟子がいるかもしれないんです。 Rekan. 往生試合で会うような。 Nah ini Orc sama si ini ya temennya. Gila men. Udah pada ngumpul semua gini, let's go. Oh dia juga ikut juga di sini. Yuno juga sama Sojiro. Mela udah ikut juga. Digumpul semua cowok ikut turnamen, let's go. Wah season 3 gak sih? Season 3 gak sih? Season 3 gak sih? そんな強者だ。私は彼を殺すためにこの王城試合に連れてきた。 Oh ditahan sama Mele. 大丈夫か？ぼーっとすんな。弱っちんだからよ。 Iya. ありがとうございます。お姉さん、こうか。ほら。 Ah, ketemu juga sama si Kata Dunia. Sama si siapa namanya? Kia. Gila, accidentally semakin ngumpul aja, let's go. Nostalgic season 1. そう見える？これくらい全然気にしなくたっていいわ。私は何でもできるんだから。 Gila, emang apa yang dia inginin kan jadi kayak kenyataan kan. Kia. Shark nih juga gimana nih si Tombak. 4 nada hitam. Oh, dia pakai ikut turnamen juga. 俺が欲しいのは勇者の情報だけだ。音切りシャルク。お前はなぜ自分で最後の地に。 Nah itu dia. 怖いのか。 Ah. 俺は怖いのかもしれない。いやー、今回ばかりは怖かった。 Oke, ini ya. 戦場より怖い。ご苦労様です。千島幸春さん。ですがこれ以上本物の魔王や勇者に関する調査を行う必要はありません。第一段階の目的は達しました。 Tujuan tahap pertama. いいんですか？この勢いで本物の勇者を明らかにすれば、往生試合ごと連中の。 Pahlawan sejatinya siapa coy? それでは Apa tuh ya? コートが崩壊してしまうじゃないですか。 Akan menyebabkan Aureta runtuh gila. Dan menggunakan pertandingan kerajaan, penyusupan yang lebih damai. Gila mau ngekudeta dari dalam anjing. Ngeri aja nih orang kayak sumpah. Invasi kan terlalu barbar. Kenapa dia tuh pengen masuk lewat dalam? Anjing ngeri nih orang ya. Mainnya dari dalam men. Politikus abis ya. Wah gila, season terakhirnya bagus banget sih. Selalu ya, yang season 1 bagus, season 2 juga bagus juga men. Endingnya keren. Jadi semua plotnya udah reveal, termasuk Raja Iblis sejati. Tapi kita masih belum tahu siapa pahlawan sejatinya kan. Di antara semua kumpulan orang-orang ini, yang sebenarnya pernah ketemu sama Raja Iblis sejati dan ngalahin dia atau ngebunuh dia. Karena tadi sebutin sama Naruto, meskipun kita nggak tahu nyatanya ya Raja Iblis sejati itu beneran mati atau enggak gitu. 16 Shura nih, udah kekumpul semua ya. Kayak Alus, Kia, Nastik, Mele, oke. Linaris, Torwa, Maxtel, Exil. Kuro ikut juga. Rose Clay, Lugnoka ya, tapi Lugnoka nggak muncul tadi ya. Cianop udah tadi sama si itu. Uhak udah. Tak ikut juga. Hiroto ikut juga. Tapi bukan Hiroto yang bakal tarung sih.
Wah, ini fix dari season 3 gak sih? Men, season 3 men. Ya, tadi untuk episode ke-12 ya dari Isura season kedua. Ya, tadi untuk episode ke berapa nih, ke-12 ya, atau episode terakhir dari Isura season kedua. Aduh, ini harus ada season 2 gak sih? Season 2 ini harus ada season 3 gak sih? Come on men. Season 3 pasti bakal epic ini. Season 3 sih. 16 Shura udah berkumpul untuk turnamen dengan semua perintilan-perintilan plot dan semua tujuannya mereka gitu ya, maksud gua. Jadi kayak apa, bisa lah untuk season 3 gitu. Sayang men kalau nggak masa cuma di-cut di sini gitu kan. Ya tapi bisa dibilang di sini apa, kita tahu lebih jauh ya banyak hal. Cuman menurut gue episode 12 ini sebagus season 1 sih. Menurut gue season 1 itu bagus banget anjing. Dan season 2 ini akhirnya ya sama bagus ya, karena apa, kayak kita kan sama kan ngelihat dari berbagai perspektif ya, maksud gue di season 2 itu. Dan akhirnya kayak ketika semua itu digabungin, kayak kita ngerasa kayak buset, ini ngeri-ngeri kali coy orang-orang yang punya ini. Apalagi nostalgic daripada season 1 kan, ada Kia tadi, terus ada si siapa, Sojiro, Yuno. Aduh, kangen gue. Bagus. Dan di sini kita juga tahu juga terkait dengan lore daripada ini ya. Si siapa tuh namanya? Raja Iblis Sejati itu sebenarnya siapa? Dan ternyata di sini apa, kita dilihatin ya para pahlawan atau kelompok pertama yang pernah menghadapi Raja Iblis Sejati. Dan dimana kan yang sisa tersisa cuma tinggal 2 kan ya. Si yang apa? Siapa tuh namanya? Bukan Fralik, Fralik itu mah yang tembakan. Pokoknya yang apa, yang ngebunuh. Nah ini nih, yang pelopor medis, siapa namanya? Pelopor medis untuk Meridian Minia, Romzo. Si Romzo sama si kucing. Si Romzo sama si kucing yang selamat gitu kan. Nah terus ini akhirnya kita juga tahu bahwa ternyata Raja Iblis Sejati itu ternyata adalah makhluk dari dunia yang sama seperti Sojiro. Jadi sama-sama dari bumi, dan di sini dijelasin sama dia. Jadi bahasanya itu di dunia ya jauh itu kayak gimana gitu, di dunianya si Sojiro. Katanya kan di sana itu perang semua kan. Jadi bahasanya dunia Sojiro itu apa, isinya itu perang, dan perang itu ternyata disebabin sama satu orang. Di sini dijelasin sama si Sojiro. Perangnya tersebut disebabin sama, namanya itu adalah nih, dunia itu sudah kacau sejak lama. Terus kami terus bertengkar, jadi perang dunia lah intinya. Itu kan pernah dijelasin di season 1 kan, kalau misalkan lu ingat. Terus saya kira disebutin di sini bahwa aku hanya mendengarnya. Terus dia bilang bahwa katanya yang ini itu adalah Aihara Shiki tadi namanya nih. Jadi bahasa dia itu mendengar bahwa yang menyebabkan kekacauan di dunia lamanya itu adalah negaraku dihancurkan seorang bernama Aihara Shiki. Jadi bahasanya negara mereka itu, negara si Sojiro yaitu bisa kacau begitu disebabkan oleh Aihara Shiki. Yang ternyata Raja Iblis Sejati yang kita tunggu-tunggu sebenarnya orang itu siapa gitu ya, ternyata adalah seorang dari apa, dari dunia jauh ya, sama seperti Sojiro, pendatang, disebutnya pendatang yang ternyata datang dari Jepang juga. Dan ternyata dia itu punya tadi ya mata, dan di sini tuh kemampuannya itu kayak bisa mempengaruhi sifat dari orang sekitarnya. Jadi bahasa orang sekitar ini bakal kayak ngelakuin, entah gua nggak tahu ya di sini sistemnya seperti apa, tapi kalau dari apa yang gue lihat kayaknya dia itu bakal ngelakuin hal yang dia nggak pernah pikirin mungkin, atau mungkin akhirnya kayak isi hati sebenarnya itu akhirnya dikeluarkan dan akhirnya dibikin dipush gitu sama si Shiki. Nah dan malah gue melihatnya bahwa si Shiki ini dia itu kayak mirip kayak villain dari Babylon. Kalau misalnya lo pernah nonton anime thriller ya, judul itu adalah Babylon. Ada di situ villain, nama apa, villain ceweknya, gue lupa nama siapa tuh ya. Dan dia itu literally ngeri banget karena di animenya itu dia itu manipulasinya itu udah bukan lagi manipulasi kayak Yohan, kayak atau siapa gitu. Itu manipulasi itu pasti berhasil gitu. Manipulasinya si cewek ini ya itu udah pasti berhasil. Jadi bahasanya lu kekurung bareng sama dia nih, lu udah bakal selesai. Jadi bahasa lu bakal ini gitu, bakal ini. Dan itu gila banget tuh di si cewek itu ya di Babylon. Jadi bahasanya gue tuh mikirnya vibesnya tuh mirip. Jadi bahasanya dia tuh kayak bisa mempengaruhi orang di depannya dia untuk bisa dibilang kayak ngelakuin hal gila lah intinya. Gue nggak tahu triggernya apa, tapi yang jelas melakukan hal gila. Nah ini akhirnya make sense kenapa di negeri terakhir itu orang-orangnya kayak berubah jadi kayak zombie gitu. Bahasa udah jadi kayak agak gila kan. Nah ternyata itu gara-gara apa, efek daripada si Shiki ini.
efek daripada sisi raja iblis sejati ini si Shiki gitu. Jadi bahasanya ternyata Shiki ini bener-bener apa sangat mengerikan sekali ya. Makanya kenapa Jepang itu hancur kan, negaranya si Sojiro kan hancur tuh, tapi gara-gara dia. Jadi mungkin akhirnya karena si Shiki ini akhirnya kayak membuat kayak fraksi ini lagi semua itu perang gitu. Dan lu bayangin aja ya kalau misalkan Shiki masih hidup, lu taruh di Aurora ya pecah men. Hancur aja pasti. Ngeri ya, gila. Dan kayak tadi ya, jadi semua pahlawan itu jadi gak dikalahin secara fisik atau apa, tapi bener-bener kayak mereka itu saling ngebunuh satu sama lain. Jadi bener-bener se-OP itu. Karakter sini emang OP-OP semua kan. Tapi dia tuh manusia gitu. Jadi bahasanya manusia biasa, tapi dia tuh punya kayak efek untuk ngebuat orang itu kayak saling ngebunuh gitu loh. Padahal cuma diri standing doang anjing. Gila. Tapi ini salah satu introduce yang keren banget sih untuk si Raja Iblis sejatinya ya. Gue malah jadi penasaran gitu. Siapa pahlawan sejati yang membunuh si Shiki ini? Karena kan disebutin kan tadi sama si ini, dan kita udah tahu juga dari season 1 bahwa Raja Iblis sejati itu udah dead dan beneran udah mati gitu kan. Bahkan lewatinya nih, dia sudah mati tuh, dikonfirmasi sama si naratornya. Jadi maksudnya dia tuh benar udah mati. Tapi yang gue penasaran adalah Raja Iblis sejatinya itu siapa? Raja Iblis sejatinya itu siapa? Siapa yang ngebunuh dia? Atau mungkin ternyata sama-sama pendatang? Atau mungkin ternyata berbeda gitu. Nah gue tuh awalnya mikirnya gini, mikirnya situ sih yang pahlawan sejatinya itu. Feeling gue tuh, karena kan kalau misalnya lo ingat tuh itu kan dia kan sebetulnya bahwa itu kayak dia tuh lah anak daripada raja iblis katanya gitu. Raja iblis sejati anaknya tuh situ. Nah gue tuh mikirnya apa mungkin situ kah, atau ternyata mungkin soalnya kan gini, orang-orang isekai di sini ya, meskipun mereka itu pendatang dari dunia jauh, mereka tuh nggak bakal tua. Sedikit gue begitu ya. Mereka bakal tua nggak sih kalau misalkan lo ini kemarin ada yang bilang ya bahwa kayak ini betul sih, bahwa ketika orang pendatang itu datang ke dunianya benua Minia ini, mereka nggak bakal tua. Termasuk kayak si Hiroto kan kenapa akhirnya dia itu bisa sampai 69 tahun di negaranya Goblin, itu kan gara-gara ternyata umur dia itu udah lumayan panjang meskipun dia bocil kan. Jadi bahasanya dia datang ke isekai tersebut mungkin pakai tubuh bocil, tapi dia hidup udah lama. Jadi bahasanya menurut gua nggak mungkin si Raja Iblisnya ini punya anak. Tapi bisa jadi juga si Raja Iblis sejatinya ini pernah deket sama Tu. Jadi Tu itu kan dia tubuhnya kan keras sih. Nah mungkin itu tidak terlalu berpengaruh dengan si Raja Iblisnya. Ya nggak sih? Nah itu akhirnya, karena kita masih belum tahu. Yang paling misterius itu flashbacknya yang kita nggak tahu sama sekali itu adalah Tu loh. Semua di situ udah dapat flashback. Semua karakter yang kita lihat ya itu sudah dapat flashback semua. Kia pun udah dapat, Sojiro udah dapat. Terus siapa lagi tuh? Alus sudah dapat, Sign Up udah. Ya maksudnya flashback yang asal usulnya mereka gitu ya, maksud gua. Taroa udah. Terus si Kuro juga, ya Kuro kita dikasih tahu di sini bahwa dia tuh awalnya mata obsidian, jadi nggak mungkin. Terus di sini nih, ini gak mungkin ya mereka juga karena mereka mininya asli. Terus bisa jadi Kuze juga sih, probably bisa, cuma mood gua kayaknya agak susah gitu untuk ini. Bisa jadi juga si Kuze. Tapi yang aslinya itu pahlawan sejatinya itu siapa, itu yang jadi pertanyaan. Tapi kalau mood gua bisa jadi ya pahlawan sejatinya itu adalah itu, karena dia itu yang paling positif, yang paling berkebalikan mungkin dengan si Raja Iblis sejatinya si Shiki. Dan dia tuh yang paling misterius masa lalunya. Kita nggak tahu sama sekali loh masa lalunya dia tuh kayak gimana. Itu ini. Nah itu yang bikin gue penasaran ya untuk season 3 nanti. Tapi jelas itu terkait dengan Shiki ya tadi. Maksud gue Shiki ini ngeri banget cuy. Gila, senyum tapi wah. Introduce-nya keren sih. Gue suka introduce-nya si Shiki di sini. Dan akhirnya di sini intinya disebutin bahwa intinya informasi berkaitan dengan informasi terkait dengan Raja Iblis sejati sebagai pengunjung dan identitasnya itu bisa dibilang harus dirahasiain karena takutnya dunia ini bakal bergejolak lagi. Maksudnya itu bakal kacau lah intinya gitu kan. Sekarang mereka berusaha untuk menstabilkan kan ya setelah kematian Raja Iblis sejati. Entah siapapun pahlawan yang ngebunuhnya atau kayak gimana, tapi kan maksud gue dunia itu udah mulai healing gitu. Meskipun akhirnya healingnya pun juga ada something politik di dalamnya ya tentunya. Tapi maksud gue kayak seenggaknya mereka itu kayak berusaha untuk chill lah.
Tapi kira nggak, makanya harus tetap dirahasiakan. Nah makanya Tata yang kemarin diambil sama si siapa namanya, yang diambil sama si orang Jepang itu ya, siapa namanya, Yukihara itu Tata adalah ini serpihan bajunya, serpihan baju dari si siapa, serpihan baju dari si Chiki. Nah ini Tata yang ada di opening coy, gue baru sadar. Mana yang ada opening ya? Jadi ini yang di opening ternyata. Jadi yang diambil sama si Yukiharu ya. Yukiharu dari itu dikasih kepada si Hiroto, itu ternyata adalah baju dari si Shiki. Itu. Dan nanti ada di situ tuh artinya. Dan ya dia kayak gitu. Nah, terus itu terkait dengan ini ya, terkait dengan Shiki itu sebenarnya siapa, baru perkenalan di situ, keren banget, musuh daripada semua umat manusia. Nah, saya kira ada rapat di antara fraksi reformasi ya, fraksi yang berlawanan dengan fraksi ratu, di mana sini mereka membicarakan terkait dengan pergerakannya Hiroto, terkait dengan dia yang akhirnya sekarang membawahi menangani selang yang mengepalai Okahu. Jadi mana Okahu ini intinya ada kerjasama sama fraksi ratu ya istilahnya, dan ada deal-dealan juga nih kalau emang mau untuk ini. Dan akhirnya si Rose Clay di sini akhirnya berkesimpulan untuk membuat Okahu itu gabung aja untuk bermigrasi ke Aureratia. Jadi mana gabung ke Aureratia, terus nanti istilahnya kita bisa pakai mereka untuk nyuruh mereka untuk apapun, untuk dipecah lah untuk dipecah secara kemampuan sih, banyaknya orangnya mereka itu, tenaganya mereka itu dipecah sama Aureratia. Jadi bahasanya kita bisa punya kendali untuk kendaliin mereka gitu, supaya mereka nggak kudeta gitu kan istilahnya, untuk melawan kita gitu. Kita disuruh mereka kerja. Terus saya kira untuk si Morio sendiri itu tetap bakal jadi pemerintahannya Okahu. Nah untuk si anak uban ya si Hiroto itu tetap bakal nemanin dan dia juga tetap bakal ikut turnamen juga tentunya. Cuma ya pasti bakal dikendalikan. Jadi bahasanya intinya kesimpulan daripada si Rose Clay di sini, dia itu intinya pengen ngekang Hiroto ya si anak uban, terus sama si Morio dan Okahu itu di bawah naungannya Aureratia. Dan bisa dibilang kenapa nih lu gak takut untuk ngebuka gerbang untuk musuh, terus akhirnya artinya memecah pasukan mereka. Nah itu memecah ya kata-katanya. Jadi saya memecah pasukan mereka dan mencegah perang. Dan ditambah lagi kalau misalkan ada perang pun juga selama mereka bertarung di Aureratia ya pasti keuntungan mereka itu adalah mereka punya kekuatan rakyat. Jadi yang nggak dipunya sama si Okahu dan Hiroto itu adalah kekuatan rakyat ya mereka, rakyat Aureratia gitu. Dan kira mau nggak mau ya semua ini harus diselesaikan di turnamennya tersebut. Jadi bahasanya itu turnamen ini tuh ditunggangi sama politik agenda politik ya. Jadi bahasanya perdebatan dua fraksi, satu fraksi ratu, satu fraksi reformasi, di mana reformasi ini pengen ditunggangi sama pahlawan. Jadi nanti pahlawan-pahlawan dari fraksi reformasi ini nanti harus menang nih di turnamen supaya nanti bisa langsung reformasi kerajaan Aureratia secara seluruhnya gitu. Nah makanya nggak boleh kalah. Tapi kan istilahnya si Hiroto itu kan gabungnya ke fraksi ratu. Jadi Hiroto gabungnya ke fraksi ratu. Jadi perangnya ini nih di turnamen ini itu kebagi dua fraksi. Harus ada fraksi ratu sama fraksi fraksi reformasi pahlawan. Nah masalahnya adalah di antara ke-29 pejabat itu bisa jadi ada yang gabung sama fraksi ini, ada fraksi ratu, atau mungkin ada orang yang punya agenda mereka sendiri. Nah itu kan beda-beda kan. Aji politik banget ya. Tapi intinya kayak gitu dan semua pada ngumpul semua ya. Jadi si Frisda di sini salah satu pejabat juga ya, itu untuk ngerekomendasiin tuh di sini. Saya kira si Metal Axel dia juga direkomendasiin juga. Terus si Alus juga ikut juga kan ya, karena waktu itu kan pernah di season 1 kan. Terus si Sinop juga dia udah ada ini juga ya dari si dari si pahlawannya itu, pahlawan sebelumnya dia dapat itu juga, atau dikenalin lah intinya gitu. Si Toroa juga dia dapat rekomendasi dari si Bocil. Terus ya ini tarung-tarung dikit lah. Si Kuro juga. Nah si Kuro ini yang gue bingung, Kuro ini dapat rekomendasi dari siapa ya? Gue tadi kaget loh, kok Kuro tiba-tiba ikut turnamen, 16 Shura yang bakal ikut turnamen, kok Kuro tiba-tiba gitu. Kalau si kalau si Obsidian, si Linaris ya, gue ngerti lah, Linaris kan dia ini ya, jadi Linaris itu intinya dia ikut dalam turnamen juga gitu. Tapi gue kayak dia nggak taruh sendiri sih, mirip-mirip kayak ini, mirip-mirip kayak si
mirip-mirip kayak si Hiroto dia. Jadi kayak dia tuh nanti bakal ngirim orang atau kayak gimana, tapi jelas itu bakal ikut turnamen juga. Nah cuma Kuro yang bikin gua kaget. Maksudnya Kuro ikut juga mau ngapain gitu? Bukannya dia mau pensiun? Kan dia mau diajak nih sama Obsidian, tapi dia bilang nolak gitu. Intinya ya pokoknya nolak aja lah untuk gak mau gitu. Karena dia jadi mereka menyuntikku dengan serum saat membawaku. Jadi bahasanya intinya si Kuro itu gak bisa lagi dijadiin mayat. Nah, jadi ternyata yang waktu itu kan akhirnya ternyata konspirasinya ya, ternyata terreveal bahwa ternyata yang nyerang si Kuro itu bukan Auratia, tapi ternyata adalah orang-orang suruhannya Obsidian. Anjing, ada konspirasi juga di situ, Cok. Jadi ternyata mereka itu yang nyerang si Kuro. Dan di sini akhirnya ternyata ya tujuannya itu adalah supaya Kuro itu jadi mayat hidup, dan akhirnya dibawa sama si Obsidian untuk jadi pasukannya mereka. Tapi akhirnya gagal, dan ya akhirnya di sini disebutin tuh. Nah, aku akan melidikinya. Auratia pasti punya pengaruh terhadapnya. Jadi bahasanya itu kayak Auratia itu kayak any something nih sama Kuro gitu. Dia pengen lidikin tapi jangan. Kau pernah melihat Kuro marah, terus kira si Dinar sini dia ngomong bahwa dia untuk membuat Kuro marah ada orang-orang yang Auratia yang punya pengaruh terhadapnya. Jadi bisa dibilang kayak ya lu bisa mungkin ada benar-benar ada orang Auratia yang mungkin akhirnya bisa ngebuat Kuro marah gitu. Jadi istilahnya gue nggak tahu apakah dia bakal nyerang orang yang disayangi sama Kuro ini atau misalkan apa. Menurut gue Kuro kan orangnya cuma satu ya, cuma si homunculus itu doang. Jadi maksud gue nggak tahu lah orang yang mempengaruhi Auratia itu orang-orang Auratia yang mempengaruhi si Kuro itu sebenarnya siapa anjing? Toroa kah? Toroa. Nah, kayak di sini nih intinya fraksi lain selain daripada itu ya, ternyata ada fraksi Ordo Religius. Yang dimana ini kan waktu itu pernah dibahas juga ya di season 2. Season 1 pokoknya yang season 2 ini yang si nenek waktu itu. Nah, kayak dia tuh masih bisa menarik rekomendasi Ordo Religius. Jadi bahasa akhirnya si siapa? Kuze bakal ikut turnamen dengan rekomendasi dari Ordo Religius itu. Dan di sini ada teman-teman juga nanti di turnamen. Terus ada Melee juga ikut juga. Terus akhirnya si Yuno sama Seijiro semua udah siap semua ya. Termasuk si Slug di sini. Talk akhirnya ikut juga untuk ikut turnamen juga, semuanya akhirnya ngumpul jadi satu. Dan di sini akhirnya kita juga tahu ya bahwa rencana sebenarnya dari si Hiroto ini sebenarnya apa nih, orang bajingan. Jadi dia tuh ternyata sengaja untuk ngebawa Okahu untuk migrasi sebagai bagian daripada bagian pada Auratia, karena ini bagian step awal. Jadi bahasanya step awal dari rencananya si siapa? Rencananya dari si Kuro sih, si Hiroto untuk tadi menyusup ke Auratia. Terus kayak si Yukiharu di sini intinya ngasih tahu bahwa ya kita nggak usah si Hiroto ngasih tahu ke Yukiharu bahwa kita nggak usah lah, kita nyari tahu terkait dengan pahlawan, tentang Raja Iblis sejati. Nah itu nggak usah, kita udah tahu kan intinya gitu. Ya intinya tahap pertama sudah tercapai. Terus jika kita pertahankan momentum ini dan mengungkap pahlawan sejati, dia bilang nih ya, kita akan menghancurkan rencana mereka sekaligus pertandingan kerajaan. Ini rencananya dia nih, anjir gila. Terus kayak disebutin di sini. Terus saya kira ini rencananya nih awalnya. Tapi itu akan menyebabkan Auratia runtuh. Jadi bahasanya itu, jadi sebenarnya kalau misalkan mereka tadi kan gue baru tanyakan kayak maksud gue, buat apa nih lu nyari tahu terkait dengan siapa Yusha sejati, siapa Yusha sejati, siapa Raja Iblis sejati. Itu kan jadi pertanyaan tuh ya, maksud gue gitu, buat apa lu nyari tahu terkait dengan informasi tersebut. Dan ternyata di sini dia pengen jadi ini aja, pengen jadi ancaman. Jadi ini pengen jadi ancaman nih, kalau gue sepil nih tentang siapa identitas asli daripada Raja Iblis sejati, siapa pahlawan sejati, itu turnamen bakal runtuh, Auratia bakal runtuh, habis semua, pasti bakal kacau. Jadi bahasanya si bangke Hiroto ini dia punya kartu as, men, punya kartu truth di sini. Gila, politikus banget. Dan dia ternyata tujuan itu adalah tadi untuk ngambil alih Auratia ya. Kayak jelasin di sini tadi ya. Ya, pengen ngambil dengan memindahkan Okahu dan menggunakan pertandingan kerajaan. Jadi bahasa itu pengen tadi kan rencananya dia di awal. Saya kira di sini ayolah saat negarawan mengatakan seperti itu bla 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 bla. Bukan itu hal yang hanya kata lain dari invasi. Jadi bahasanya itu kan kalau invasi itu kan adalah secara paksa kan. Bahasanya itu kan secara paksa masuk ke sebuah negara untuk menduduki wilayah tersebut. Tapi di sini enggak. Si bangke Hiroto ini dia masuknya itu lewat celah-celah, men. Lewat celah-celah kerjasama gitu ya, dimana kayak oke, nice, Okahu gabung ke Auratia, gabung ke fraksi ratu gitu. Tapi itu akhirnya invasi diam-diamnya si bangke Hiroto ini, men. Gila, penggambaran pejabat banget ya. Terus itu adalah hasil yang menguntungkan semua orang. Jadi ujung-ujungnya adalah ya tujuan dia adalah untuk menguasai Auratia.
tapi in a happy ending way. Jadi semuanya itu intinya semua dapat happy ending, dan ya gue nggak tahu lah happy ending di sini tuh intinya apakah dia dapat semuanya gitu istilahnya happy endingnya, atau dia itu intinya ya pokoknya dia tuh intinya pengen berhasil dapetin apa Auratia tapi nggak mau kehilangan Okahu. Ini politik banget man. Enggak, maksud gue lu bayangin aja kan biasanya kan kalau di tipikal kerajaan kayak gini ya, mereka itu kan pasti kayak invasi kekerasan gitu, tapi kita lihat si Hiroto bahwa dia tuh memang pengen manfaatin Okahu cuma sebagai nama doang, masukin dia ke Auratia, nyerang dia tuh dari dalam, manfaatin kartu truth yang Raja Iblis Sejati sama itu untuk mungkin maksa orang-orang Auratia, mungkin pejabat-pejabatnya tuh seperti apa, dan apa ya supaya nanti dia bisa naik terus nih di Auratia gitu. Ih, geri. Oke ya, semua udah dikumpulkan ya di sini 16 orang syuranya, dan apa bisa dibilang kita bakal lihat nanti kayak gimana season 3. Please season 3 men, please season 3. Gua sangat tertarik sekali untuk lihat turnamen nanti bakal kayak gimana ya, jelas dengan semua perintilan plotnya yang pastinya bakal beda-beda gitu ya. Untuk setiap ininya itu bakal menarik tuh nanti itu seperti apa. Jadi ya untuk episode ke-12 ya reviewnya. Jadi untuk review anime kita bakal masuk aja ke review animenya. Jadi akhirnya tadi udah untuk review episode akhirnya lumayan panjang 46 menit karena emang bagus banget episode akhirnya, banyak banget yang bisa dibahas. Mungkin ada beberapa detail bisa lu komentar di bawah ya. Tapi itu adalah untuk season kedua dari Ishura ini. Kalau buat gua pribadi ya untuk season ini memang sangat fokus banget dengan karakter-karakter yang diperkenalkan. Jadi bahasanya itu beda sama season 1 ya. Season 1 itu kayak lu cuma punya karakter itu palingnya cuma berapa biji gitu. Mereka nanti baru diadu di setengah core terakhir. Jadi bahasanya itu kayak dimunculin di 5 episode awal, terus kira setelah itu sama perintilan-perintilan plot, motivasi dan lain-lainnya masuk ke akhirnya di setengah core satunya ya. Season satunya itu setengah terakhirnya itu akhirnya dimasukin perangnya langsung. Jadi semua itu kumpul jadi satu. Nah, untuk season 2 ini dari awal sampai akhir itu benar-benar perkenalan karakter semua. Jadi sebenarnya kalau mau masuk turnamen, masuk season 3. Jadi itu sebenarnya nggak cukup waktunya untuk untuk semua itu di cover dalam satu season. Dan menurut gue itu suatu hal yang bagus untuk mereka ngelakuin itu. Jadi maksud gue kalau mereka ada niatan untuk lanjut ke season 3, please lanjutin, karena season 3 itu malah jadi puncaknya. Karena semua orang udah ngumpul nih. Semua kan 16 suranya yang udah dibuild dari season 1 itu udah dikumpulin semua, tinggal mereka turnamen di season 3. Itu dengan semua perintilan plot-plotnya, politik move-nya dari Hiroto, terus akhirnya keinginan daripada si si Orc, si Tu, si siapa lagi tuh orang-orang yang ikut, Tarao yang pengen balas dendam, terus si Alus yang intinya pengen ngikut aja gitu, si Sinop yang akhirnya dia karena dia kan waktu itu nggak ngikut waktu yang lawan Raja Iblis Sejati, akhirnya dia ngerasa kesel dan akhirnya mungkin dia pengen ikut aja gitu. Terus di sisi lain ada juga si Sojiro juga ikut juga, si siapa tuh namanya Metal Exil ikut juga gitu, Rose Clay. Terus akhirnya semuanya lah, intinya semua karakter itu udah pada ngumpul semua. Obsidian ya, si Linaris juga ikut juga. Jadi semuanya udah pada ngikut, sudah gabung semua, sudah dijelaskan semua nih, semua motivasi setiap karakternya, tujuannya mereka, semua perintilan plotnya mereka masing-masing ini semua udah jelasin. Tinggal nanti dieksekusi di turnamen kembali nanti bagaimana dia kayak supaya bikin gue pasti tuh Hiroto sih anjing. Ini Hiroto nih bangke gila. Gue merasa nanti di season 3 dia bagaimana tuh nginiin taktik dia, pejabatnya dia itu untuk main rapih di dalam Auratia itu. Gila sih. Itu yang bakal bikin gue tertarik ya untuk data season 3 nya kayak gimana. Cuma tuh season 2 emang masih pembuatan banget. Jadi gue ngerasa mungkin rewarding moment itu paling cuma episodenya si yang ngelawan badai partikel sama episode 12. Jadi bahasanya itu kayak kita udah selama ini ngikutin nih perspektif dari karakter ini terkait ini semua perintilannya, motivasi lah, tujuan lah, akhirnya masa lalunya dia lah, akhirnya bagaimana dia inilah bla 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 gitu. Semua plot itu kan masing-masing karakter dijelasin tuh. Nah yang bener-bener kayak ngumpul itu cuma yang lawan badai partikel sama episode 12. Badai partikel pun juga sebenarnya agak mengecewakan karena kata badai partikel itu gak se-OP yang kita pikir. Karena gue pikir kayak orang ini kayak badai gitu ya, dikenalnya kayak badai ini. Anjing cuma Metal Exile sama Tarao doang sama Kuro ditambah sama Melee, udah selesai. Terus juga apa badainya gitu sampai bisa mengancam Auratia lah atau apa gitu kan.
Sampai kayak dibikin countdown tuh ya di animenya. Maksud gue kayak segampang itu Tata Mamele dari atas pung ditembak diarahin sama Kuro anjing. Jadi kayak ya ternyata nggak ngeri itu. Ternyata akhirnya di situ juga ada konspirasi juga. Tipikal Ishura, plotnya riweh ya. Jadi ada konspirasi juga dari si si Linaris, di mana dia ternyata si siapa tuh namanya badai partikel itu ternyata ada pengaruhnya sama si dia. Jadi dia itu ternyata yang mengendalikan, karena kemampuan dia kan bisa mengendalikan orang tadi kan ya, mengendalikan si badai partikel itu nyerang ke Auratia gitu. Supaya dia tuh gitu kemarin itu dijelasin ya tujuan dari konspirasinya dia. Jadi bahasanya season 2 ini mirip seperti kayak season 1, tapi season 1 tuh kayak baru di-build. Tapi season 2 ini kayak lebih kompleksnya lagi, tapi karakternya dijelasin lebih banyak. Dan akhirnya nggak cukup waktu untuk masuk ke turnamennya. Nah, turnamen itu ada season 3 nanti. Itu aja sih sebenarnya. Jadi bahasanya ini tuh mirip-mirip kayak kasusnya ini Hanashura. Kalau selalu nonton Hanashura kan, gue udah bikin reviewnya juga gitu. Hanashura itu harus ada season 2 tuh, karena serunya itu di season 2-nya Hanashura itu. Karena turnamen Encon yang dia pitch itu ada di season 2. Nah, di sini ada season 3-nya. Harus ada season 3 karena turnamennya season 3 nanti. Karena karakter udah pada ngumpul semua, nggak ada karakter baru kan. Gua nggak tahu ya nggak ada karakter baru atau tidak, pasti ada tentunya, cuma pasti masih bisa lah untuk dikumpulin nanti di spill satu-satu pas turnamennya nanti gitu. Kan jadi menarik kan ya maksud gua. Cuma itu kayak gitu. Jadi season 2 itu gua ngasih seperti itu, dan tetap ya charmingnya Ishura sama seperti kayak season 1 yang dimana ini nggak semua orang suka, yaitu tadi plot riwehnya yang dimana dengan berbagai plot yang berjalan tadi. Kalau gua bandingkan sama waktu pada saat gua review ya sama halnya kayak di season 1 ataupun waktu pada saat di pertengahan season 2 kan gua review sama tuh ya waktu gua bikin tier list. Yaitu adalah Ishura itu kayak lu tuh ngikutin 8 mobil bersamaan dengan tujuannya mereka, dengan mereka jalan dengan kecepatan berapa, dengan isinya itu di dalam situ ada berapa orang, terus akhirnya motivasi mereka tuh jalan-jalan mau ngapain. Lu bayangin aja lu ngikutin ke 8 plot tersebut ya istilahnya, tapi secara bersamaan, pusing-pusing dah tuh istilahnya gitu kan. Jadi jadi bahasanya kayak lu itu bener-bener kayak dikenal satu-satu semua perintilan karakter dalam satu paket nih. Nah nanti tuh lu tahu nih dia begini kemampuannya apa, begini semuanya diperintilin itu satu mobil. Nah lu ngikutin tuh nanti dia bakal ngikut ngapain pada satu turnamen. Ini juga sama. Jadi semuanya kayak gitu. Jadi bahasanya Ishura itu emang dari awal begitu kan. Nah tapi yang gilanya adalah bukan cuma akhirnya kita tahu cuma karakternya doang, tapi apa yang mereka sudah lakukan itu yang gila. Termasuk kayak konspirasinya si Linaris terkait dengan badai partikel. Terus akhirnya konspirasinya si Hiroto di episode terakhir ya, di mana dia invasi tapi lewat jalur halus. Terus akhirnya lewat masuk ke dalam Auratia untuk merebut Auratia lewat jalur halus ya, tanpa invasi kasar. Akhirnya ternyata ada di Auratia tuh ada pergejolakan politik antara fraksi reformasi sama fraksi ratu. Buset, gue bilang banyak kali plotnya. Terus akhirnya ternyata di negeri terakhir ternyata ada plot juga, tapi adalah plot Raja Iblis Sejati, misterinya sampai akhirnya negeri terakhir tempat matinya Raja Iblis itu seperti apa. Terus akhirnya di situ ada di situ ada para korban-korban yang pernah menjadi pengaruh dari Raja Iblis Sejati. Raja Iblisnya siapa, banyak sekali plotnya. Jadi bahasanya itu kayak secara kritikan gue masih sama kayak season 1, yaitu adalah Ishura itu emang terlalu riweh, terlalu banyak plot yang berjalan. Layaknya 8 mobil yang lu ikuti secara bersamaan, itu baru karakter, tapi bukan lagi lu jalannya lu berliku-liku, lu jalannya atas bawah maju mundur gitu ya. Itu pasti riweh banget, pasti pusing sekali. Makanya gue bisa bilang bahwa orang nonton Ishura itu memang butuh effort lebih, dan ini gak semua orang bisa. Makanya gue bilang gue ngerasa mungkin emang harus dibarengi dengan nonton video pembahasan mungkin ya untuk nonton Ishura itu gue rasa. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, gue sebagai orang yang nonton anime doang ya, gue sih merasa adaptasinya cukup baik untuk ngejelasin motivasi setiap karakter, tujuan mereka, plot-plotnya mereka. Jadi bahasanya itu kayak gue cukup mengerti lah intinya. Tapi meskipun kayak gitu ya, gue thanks banget ya untuk yang sudah membantu gue di komentar untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin gue nggak ngerti. Jadi akhirnya kayak cukup buat gue itu jadi kayak oke, gue ngerti di sini gini gitu. Tapi emang nggak bisa bohong, ini salah satu kekurangan terbesar Ishura, yang dimana Ishura itu emang terlalu banyak plot dan kira orang itu jadi ribet ngikutinnya. Dan
ya itu tadi, itu penyakit dari season 1. Season 2 kayak satu episode semuanya begitu. Satu season semuanya begitu. Isura season 2. Season 1 kan cuma 5 episode awal. Sisanya tarung kan. Episode season 2 buset semuanya anjing. Semuanya karakter ini punya ini, karakter ini ceritanya begini, karakter ini begini, karakter ini ngelakuin sesuatu plotnya begini, karakter ini plotnya begini, karakter ini plotnya begini. Sini oh Raja Iblis Sejati, oh ini Raja Iblis Sejati informasinya Yukiharu lah ini. Ribet anjing gitu sih. Jadi tapi seru. Maksud gue kalau misalkan lu udah klop ya sama ceritanya, lu kayak udah nangkep kayak mereka si autornya ceritanya, oh plotnya begini, oh plotnya begini, oh plotnya begini. Seru sih sebenarnya. Jujur aja seru banget. Maksud gue kayak malah menjadi semakin excited untuk ketika mereka gabung di satu tempat turnamennya tersebut. Itu bakal jadi seru banget tuh kalau misalkan mereka digabung ya. Pertemuannya mereka lah intinya, dengan semua motivasi, dengan semua konspirasi, dengan semua intrik-intrik politik, tujuan, moral dan lain itu digabung jadi satu di dalam turnamen tersebut dengan semua karakter yang dibuild dari season 1 maupun season 2. Itu bakal gila banget sih. Itu suruhnya Isura men. Tapi emang itu tidak untuk semua orang. Sama halnya dengan anime-anime memang jelas ya, anime-anime yang memang berat ceritanya atau seperti apa, itu emang sama seperti Isura. Tapi Isura itu lebih bukan berat sih, lebih kalah ribet aja ceritanya. Terlalu kayak kalau benang nih gitu. Tapi tetap lurus, gak ada yang putus. Makanya istilahnya kalau misalkan lu nonton terus kira bentar ini kok gini, oh dia begini, oh begini, oh ini begini kayak gitu rasanya kalau gua. Jadi makanya itu sih. Dan kekurangan terbesar gua tetap sama kayak season 1. Masalah nama karakter, namanya buset di sini lu coba gua butuh sih kalau misalkan ada orang yang niat ya untuk ngejelasin berapa banyak karakter baru yang dikenalin di season 2. Ya lebih daripada 200 orang anjing, gila banyak sekali. Maksud gua kayak apa? Itu kelemahan gua ya. Maksud gua tuh kan berusaha untuk nyatetin ininya ya, nama-namanya gitu. Tapi akhirnya gue tetap bakal lupa juga namanya, ini siapa ya, ini namanya siapa ya. Kayak gue inget mukanya cuma gue nggak inget namanya gitu. Jadi bahasanya kayak gitu. Jadi gue ngerasa itu aduh kadang-kadang lupa di beberapa momen kayak ini nama ini kayak pernah di-spill. Kayak makanya ada ngasih tau kan di komentar, ini pernah di-spill kok bang di season 1 bla 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 ya. Mana gue inget namanya, mood gue itu jadi masalah. Ini sama halnya kayak waktu pada saat gue nge-reaction Bleach waktu itu, bejibun banget kan karakternya, 26 pasukannya si Yuhabaha lah, terus akhirnya setiap nama pun juga ada alfabetnya, namanya beda-beda, kemampuannya Quincy, Fall Standage dan lain-lainnya, buset lore-nya nggak tahu apa, bejibunnya karakternya gitu. Nah itu juga di Isura penyakitnya sama. Jadi kalau misalkan gua nggak inget namanya, sorry aja ya, karena ya lu berharap gua nginget nama, nyata aja habis kertasnya cok, 1 halaman ini, 2 halaman bahkan di season 1, buset. Gua bilang gua nggak tahu mana yang udah mati, mana yang masih hidup, gua nggak tahu lagi dah. Jadi saya kayak gitu. Nah untuk karakter sendiri, mood gua ya yang paling gua suka di sepanjang 1 season ini, mood gua Tarao, mood gua karakter yang paling gua respect. Maksud gua kayak dia yang adalah anak yang berbakti sama bapaknya, dia menjadi pengganti pada bapaknya, balas dendam kepada si Alus kan. Dan dia pun juga bilang anaknya orangnya itu sangat baik lah kalau mood gua secara ini. Maksudnya secara personality gua lebih suka Tarao ya. Secara personality gitu. Tapi kalau secara kekuatan sih yang baru dikenal di season 2 ya, yang nggak ikut season yang nggak ikut season 1 gitu kan, ada Kia, ada Kuze, ada Tojiro gitu kan, banyak kayak karakter OP di situ kan. Cuma untuk di season 2 ini yang baru diperkenalkan yang menurut gua menarik itu si Linaris sih. Menurut gua Linaris itu kan dia agak bahasanya, dia itu kan pemimpin organisasi nih, dan tujuan dia itu adalah untuk ngebuat organisasi itu great again kan, makanya kapan dia tuh pengen ikut turnamen gitu. Tapi kemampuan dia tuh yang dimana dia tuh bisa nginiin ngebuat orang jadi kayak ngikutin apa keinginannya dia lah, terus akhirnya ini dikendalikan, mirip-mirip kayak si Raja Iblis Sejati kan, tapi ini kayak lebih versi lightnya lah intinya. Jadi gue tuh malah penasaran gimana itu tuh bisa diterapkan waktu pada saat mereka tampil turnamen itu sih. Nah kalau di season 2 ini mood gue secara ini ya, kemampuan kayaknya nggak terlalu banyak yang stand out ya. Maksud gue yang OP banget itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi kayak kalau kita bandingin dengan Kia, kata dunia ya, apa yang dia ucapin bakal jadi kenyataan. Terus akhirnya dibandingkan dengan dibandingkan dengan si Kuze yang punya Nastic, yang bisa dibilang instant death, itu juga gila juga.
Terus akhirnya si Sojiro yang bisa pakai senjata apapun untuk jadi tajam di tangannya dia, itu gila juga. Tapi menurut gue yang OP itu bukan OP dari secara kemampuan sih, mungkin OP secara otak ya. Hiroto sih. Maksudnya Hiroto itu politikus gila cuy. Gue malah jadi penasaran juga tuh. Selain daripada si ini ya, secara fisik kan mungkin si Linares menarik gitu. Lihat nanti pada saat dia tarung kayak gimana gitu. Mungkin dia bakal manfaatin bawahannya kah atau kayak gimana. Cuma untuk orang yang paling bikin gua kayak gila nih orang itu Hiroto sih. Ini orang itu politikus ikut terlibat dan tujuannya tuh ambil Ari Oratia itu gila nih. Dari dalam coy. Ya itu malah bikin gue penasaran itu nanti kayak gimana tuh. Ya tapi intinya kayak gitulah. Jadi itu tadi untuk apa reviewnya ya dari karakter. Nah untuk adaptasinya sendiri mood gue tetap bagus kayak season 1. Memang kekurangan itu mood gue ada di bagian 3D CG ya, sama seperti kayak season 1. Mood gue itu udah kekurangan yang solid banget dari Ishura. Itu adalah kritikan yang paling jelas ya. Nah untuk animasi, visual gak ada kekurangan. Kalau mood gue semuanya bagus, actionnya bagus, momennya pun juga bagus ya. Setiap ada action tuh pasti epic. Jadi bahasanya mungkin kekurangan itu cuma di masa 3D doang. Sama kayak season 1 lah. Gue kritikan gue masih sama masa 3D doang. Nah untuk musik opening sama ending, openingnya enak, endingnya gue jarang dengar, openingnya enak lah kalau menurut gue. Itu enak banget lagunya. It's Peak ya, It's Peak judulnya, Peak gitu. Dan untuk BGM-nya tetap luar biasa kayak season 1. Jadi menurut gue kekurangan masih sama kayak season 1 ya, tadi gue jelasin panjang lebar. Jadi gue ngerasa apa season 2 ini emang terlalu riweh dan banyak plotnya, tapi gue tetap nikmatin nontonnya. Tapi gue ngerti sih kalau misalkan orang gak bakal nikmati season 2 karena ini tuh lebih advance dibandingkan season 1 secara plot. Season 1 itu cuma 5 episode awal, itu juga udah bikin kaget. Season 2 12-12 nya coy. Jibun itu plot begini, karakter dikenalin, plotnya begini. Pusing nih. Ya tapi kayak gitu. Jadi nilainya sendiri mungkin untuk Ishura season 2 ini mungkin di 8 berapa ya? 84 lah ya, 84 lah. Episode 12 bagus banget, tapi 11 episode kebanyakan iniin karakter. Jadi gua ngerasa kayak gak ada something yang stand out gitu. Cuma 2 episode doang kan, episode lawan badai partikel sama episode 12. Kagak ada lagi. Kalau di season 1 kan ada tuh pertarungan ini. Di sini kagak ada. Semuanya full karakter story pembuatan doang. Di 84 lah, 83 84 lah gua naruhnya gitu. Ya itu tadi untuk review season kedua dari Ishura. Semoga ada season 3-nya. Gue berharap ada season 3-nya pasti gue tonton ya tentunya. Dan bakal gila banget turnamen coy. Enggak tahu bakal turnamen langsung atau enggak ya, tapi kita bakal lihat. Jadi guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi juga di episode berikutnya. Sampai jumpa di video kita di channel ini. Terima kasih. Bye.